kerajaan Sambo, Pak. Benar nggak sih ini? Bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Kasus KM50 gimana, Pak? Ada tindak lanjut nggak, Pak? Implementasi di Polri jangan salahkan saya. Loh, tidak disalahkan, Pak. Kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Baik, Bang Kamarudin dilanjutkan. Menurut Anda sumber dana dari Verdi Sambo yang masih berkeliaran ini sifatnya transfer berada dalam perbankan atau cash sehingga bisa atau susah dilacak? Kalau saya mendapatkan informasi ya, itu cash dalam bentuk mata uang asing. Supaya kalian ada kepercayaan, coba cari tahu berapa beliau punya mobil Lexus. Dan berapa harga mobil Lexus. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, saya nggak tahu berapa, tinggal dihitung aja. Berapa dia punya bangunan mewah, baik yang dalam kota maupun luar kota. Bahkan ada lagi kepemilikan seperti rumah sakit, kalau nggak salah itu ada informasi, tapi saya belum verifikasi. Berapa gaji seorang jenderal, bintang 1, bintang 2, di sebelah kanan saya ada jenderal juga nih, bisa menjelaskan. Nah ini sumbernya dari mana? Kan harus jelas. Jadi kita ini jangan bermunafik ria. Makanya saya katakan kemarin, kita rebut Polri dari tangan mafia. Kita kasih gaji yang cukup. Supaya mereka tidak bekerja buat mafia. Kalau gitu Anda menduga dana-dana ini dari mana? Ya dari siapa lagi kalau bukan dari mafia. Orang nyata-nyata kok diantar setiap hari ke kantor mereka. Dibungkus di amplop coklat. Ini tuduhan serius ya Bang? Kenapa tidak serius? Harus ada buktinya artinya? Ya buktinya, ya cek aja tiap hari di sana. Siapa saya yang datang ke situ. Mafianya kejahatan apa ini Bang? Ya misalnya dari dunia hiburan malam. Oke. Dari dunia prostitusi. Wow. Dari penjual minuman keras dan sebagainya. Makanya kalau ada kejahatan-kejahatan tertentu, mereka itu pura-pura tahu. Saya pernah menghadap seorang Kapolda ya. Saya berangkat jam 5 dengan harapan saya pertama kali diterima. Soalnya udah pakai jas, cakep saya dan rapi. Tahu-tahu datang yang pakai sendal jepit. Di daftar urut nomor 1 saya. Yang sendal jepit itu kantong kiri dan kantong kanan penuh. Tiba-tiba dia duluan diterima. Alasannya katanya dia sudah daftar lewat handphone. Datangnya jalannya begini-begini. Keluar-keluar isi kantongnya semua hilang. Saya lihat. Loh saya protes kok. Saya duluan nyampe. Oh yang diterima bapaknya tadi. Oh dia sudah duluan daftar. Anda dulu melihat kok nggak dilaporin Bang? Kok baru sekarang bersuara? Maksudnya? Ketika dulu melihat kejadian serupa kok tidak langsung melaporkan? Banyak laporan saya di Polda Metro itu coba cek dari Barreskrim itu nggak jalan. Ada 1 lembar sertifikat, 1 lembar kertas bisa mengalahkan 20 sertifikat, 1 lembar fotokopi. Saya surati Komisi 3 diam aja. Saya surati Kompolnas diam aja. Saya surati Presiden, saya tanya apakah negara masih negara hukum atau sudah berubah jadi negara kekuasaan politik, nggak dijawab. Jadi kalau saya mau ngadu kemana ya saya paling bisa mengadu kepada Tuhan Elohim. Karena mengadu ke lembaga negara, sekali kirim saya 60 surat, saya bisa buktikan. 60 surat sekali kirim. Termasuk ini permohonan otopsi ini. Sekali kirim 19 surat saya. Sampai saya nggak tidur 3 malam mengkonsep itu semua. Tidak ada yang balas. Yang ada kita dipermainkan hasil hasil otopsi tidak diberikan kepada saya tapi diberikan kepada wartawan. Wartawan saya bingung saya, gelagapan saya. Nggak ngerti mau jawab apa. Yang ada semua cuma permainan-permainan. Mau kita biarkan negaranya seperti itu terus atau mau kita perbaiki? Saya mau perbaiki. Siapa yang mau ikut saya? Ayo. Kita perbaiki negara ini. Tapi dugaan dari sumber Bang Kamarudin ini apakah ini bermain sendiri di institusi Polri atau ada jaringannya, ada circle Sambo yang bermain? Kita sebutin dugaan ya Bang? Pasti ada circle-nya. Saya pernah mendengar perwira polisi, mohon maaf dalam tanda petik yang baru melacur. Melacurnya begini. Aku tadi gemetaran loh katanya. Kenapa? Aku disuruh pergi ke salah satu mafia lah. Di sana sekretarisnya itu Melati 3. Saya disuruh harus daftar nama. Ya saya kan jadi nggak berani saya kalau ada nama saya di situ. Mau ngapain ke sana? Dia disuruh jenderalnya mengambil amplop gitu loh. Amplop coklat besar gitu loh. Ya saya nggak mau sampai mau berantem saya katanya gitu loh. Seperti itu. Nah kita hitung aja lah harta-harta jenderal-jenderal itu. Dari mana itu mereka bisa hidupnya sangat hedonis. Hartanya di mana-mana, istrinya di mana-mana. Saya aja yang pendapatan saya secara lebih besar dari mereka.
baru punya 1 istri dan 5 Bisa putri. saja kan penghasilannya tidak hanya dari Polri, Bang. Ya apa misalnya? Kan harus jelas. Usaha Bang, bisnis di luar bisa jadi. Ya nggak tahu, boleh nggak polisi berbisnis? Oke. Oke, kalau begitu kita coba tanyakan saja langsung kepada juru bicara PPATK, ada Pak Natsir Koga. Pak Natsir, kalau tadi Anda juga sempat menyimak ada berbagai aliran dana yang disebutkan oleh Bang Kamarudin. Apakah PPATK juga mengetahui bahkan melacak hal ini? Pak Natsir? Ya, terima kasih. Selamat malam. Sejauh ini PPATK sudah membekukan ya rekening terkait dengan korban ya. Itu saja Mbak dan kita terus melakukan koordinasi dengan penyidik. Berapa rekening Pak Natsir? Ada beberapa ya dan saya belum bisa sebutkan berapa jumlahnya atas nama siapa. Dan kami terus berproses melakukan koordinasi dengan penyidik. Oke, apakah ini rekening yang tentu berhubungan dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua? Ya, artinya jumlah dan berapa nama siapa saja yang ada di rekening itu kami belum bisa sampaikan kepada Tapi Pak publik, Natsir, ya. tugas PPATK yang melacak aliran-aliran yang mencurigakan ini apakah berasal dari institusi Polri semuanya? Atau jangan-jangan alirannya sudah keluar? Bukan hanya di Indonesia tapi ke mancanegara juga? Kalau secara umum tindak pidana ya ada uang-uang hasil kejahatan itu dilarikan keluar. Seperti itu Mas. Oke, jika memang kemudian PPATK mengetahui ini, apakah kemudian rekening-rekening tersebut dibekukan, Pak Natsir? Ya sejauh ini sudah ada beberapa yang dibekukan Mbak. Oke, sudah ada yang dibekukan? Iya. Sudah ada. Baik. Ini termasuk rekening dari kelima tersangka itu kah Pak Natsir? Ya saya tadi sudah sebutkan, nggak bisa menyebutkan nama, berapa jumlah rekeningnya ya. Yang pasti kami bekerja ya, membantu penyidik untuk menyelesaikan masalah ini agar segera selesai. Baik, Pak Natsir ini ada pertanyaan dari Pak Kamarudin. Pak Kamarudin mungkin ingin langsung bertanya ke Silakan, PPATK. Pak Natsir langsung aja sebutkan namanya dan berapa jumlahnya. Biar transparan. Kita kan negara kita kan konstitusi mengenapkan transparan. Undang-undang informasi publik mengatakan transparan. Amanat presiden bilang transparan. Langsung sebutkan aja Pak. Nggak Biar bisa jelas. kami sebutkan, karena ini masih berproses dia. Dan kami hadir kemari pun karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana kami sebagai lembaga publik, Misalnya yang tanggal hal-hal 11 umum Juli itu bisa 2022. kami sampaikan, tetapi sesuatu yang terkait dengan masih dalam proses penyidikan. Izin Pak kami Natsir, tidak dapat yang memberikan tanggal 11 Juli informasi. 2022 sudah dibenarkan oleh Kabar Reskrim. Bagaimana? Apakah itu benar Pak? Pak Natsir, tanggal 11 Juli 2022 ada aliran uang dari almarhum kepada tersangka? Saya tidak bisa sebutkan itu Pak Kamarudin. Kenapa tidak bisa Dan disebutkan saya kira Pak? TV One juga tidak fair ya. Tadi saya diundang kemari katanya hanya untuk menjelaskan itu. Saya sudah sebutkan, saya tidak banyak bisa saya jelaskan dan tidak bisa banyak hal yang saya sampaikan. Ini fair, tadi Pak. ya. Kami fair Pak, Tujuan karena kesepakatan bilang nggak Bapak apa-apa, bersedia itu hadir saja ke sini untuk disampaikan. kami tanyakan. Dan yang tadi bertanya adalah Pak Kamarudin. Tapi seperti ini, Iya. tadi Bapak menyinggung mengenai dananya keluar. Yang Apakah fair, ini- TV One juga harus fair dong ya. Kita fair, Pak. Kita fair, Pak. Tapi mohon maaf Pak, jangan meskipun Bapak tidak mendiskredit orang menyebutkan seperti nama itu. dan jumlahnya, tapi soal tadi sudah keluar dan melibatkan jaringan internasional itu ke negara mana saja Pak? Bisa diterangkan? Mungkin saya bisa menambahkannya, karena saya mantan PPATK. Memang undang-undang PPATK kita yang membuat, rakyat menyuruh beliau, Komisi 3, kita tidak memberi kewenangan kepada PPATK untuk membicarakan apa yang dia lakukan. Begitu dia membocorkan transaksi itu, maka dia diancam dengan hukuman pidana. Semua level pegawai, baik pimpinan sampai dengan karyawan. Jadi begitu dia buka di sini, tinggal kita ngukum dia saja. Nah, jadi kita yang melarang dia ngomong itu. Nah, tetapi kita salut kepada PPATK, dia sudah kerja karena lembaga ini diminta atau tidak diminta, dia proaktif. Kalau diminta, dia lebih proaktif lagi. Sepakat. Yakinlah dia bekerja profesional dan hampir semua tindak pidana besar di negeri ini, baik korupsi, kemudian money laundering, kemudian teroris, itu dari PPATK.
Kemudian termasuk juga ini saya kira PPATK sudah kerja, Oke. Pak. Artinya Tetapi PPATK sayang juga kita- menyelidiki juga aliran dana ini ya Pak Kita, Nasir. Terima kita kasih yang Pak Nasir. membungkam mulutnya, kita yang membungkam. Pak, saya tambahkan ya Pak. Jadi saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Nasir, ya. Saya mengamini oleh Pak Susno. Susno. Dan saya minta Pak Komarudin belajar lagi undang-undang PPATK Pak, supaya jangan asal jeplak Pak. Hati-hati Pak. Bapak tembak. Kita baca itu. Bapak Ada baca undang-undang transparansi iya, informasi publik. betul Pak, tapi kan ada undang-undang khusus, 18 2003 pasal 17 Masing-masing ada undang-undangnya informasi Pak. itu. Manding-manding lex spesialis derogat lex generalis. Paham ya Pak? Belajar lagi Pak. Saya justru tidak paham lex spesialis itu kalau undang-undang khusus mengesampingkan yang umum. Belajar Nah lagi Pak. ini undang-undangnya ada kok, undang-undang Bapak belajar 18 lagi, buktinya 2003 salah tentang Pak. advokat. Buktinya Bapak salah. Salah Dengerin yang mana? aja. Yang mana salahnya? Dengar, ngomong lagi, Silakan Pak. duduk boleh Bang Diolipa, terima kasih. Yang mana salahnya? Kita tidak menyerang secara personal. Konstitusi mengatakan terbuka. Iya. Undang-undang mengatakan Ini kan terbuka. personal juga Presiden diserang. mengatakan Iya. terbuka. Kenapa? Pak Ini Nasir, diserang terima personal, Pak kasih atas Nasir. waktunya bersedia untuk menjelaskan mengenai Pak hari Nasir, ini. jelasin aja Terima dulu. kasih banyak Mungkin- meskipun juga terbatas dengan mungkin ada undang-undang. Ada tambahan yang ingin disampaikan Pak Nasir? Dari Pak Nasir karena masyarakat juga menunggu Terima kasih transparansi, atas tapi kesempatannya. PPATK punya Saya koridornya. menghormati TV One ya, karena dari awal saya juga sudah jelaskan ya, tidak banyak hal yang bisa sampaikan. Kehadiran saya di sini untuk Ya. tadi seperti Pak Kamarudin katakan untuk memenuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal-hal yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Yang saya Tetapi minta itu hal-hal kan yang harus klien perlu saya, dirahasiakan, bukan saya orang sampaikan. lain. Kenapa Baik, susah terima kasih menyebutkan banyak klien Pak saya? Nasir. Terima kasih. Iya, Artinya terima saya kasih banyak berikan- Pak Nasir atas Saya waktunya. berikan Terima hak kasih. untuk kerahasiaan itu. Buka aja yang tanggal 11 Juli 2022. Baik, Pak Kamarudin. Soal aliran dana ini Pak, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di jagat maya ramai juga. Bahkan skema, diagram, bagan dengan nama dan juga nominal tersebar luas. Mbak Rustika Herlambang mungkin tanggapannya seperti apa? Karena nama Anda juga kabarnya terseret di salah satu juga, akun Mbak media Rustika. sosial. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya isu terkait sama Brigadir J itu adalah salah satu isu yang menurut saya terbesar di Indonesia selama ini. Jadi biasanya yang namanya isu besar seperti ini tuh rata-rata hanya bertahan sampai 2 minggu. Ini kita sudah hampir 1,5 bulan. Lebih dari 1 Dan bulan. ternyata tren itu tidak menurun, justru meningkat tajam. Itu yang pertama. Jadi baik di media maupun di media sosial. Jadi misalnya media ketika bicara tentang Polri itu rata-rata 60 sampai 70 ribu per bulan. Tetapi pada saat ada kasus ini terjadi perlonjakan yang luar biasa. Rata-rata itu 140 ribu pemberitaan per bulan. Kalau biasanya hanya 2.500, tiba-tiba jadi 3.250. Dan itulah yang menyebabkan bahwa isu ini benar-benar mendapatkan atensi dari publik. Real akun atau robot? Itu dari media dan dari media sosial. Nah, dari media sosial sendiri juga seperti itu gitu. Dan menariknya, isu ini ternyata isu yang cukup menarik. Karena apa? Setiap hari itu selalu ada isu-isu baru gitu. Dan kita harus berterima kasih gitu ya. Karena apa? Karena ternyata Pak Kamarudin gitu ya, kemudian juga dari Polri, dari Pak Susno, dari siapapun itu setiap hari selalu ada isu baru dan masyarakat itu selalu ternyata tertarik gitu. Kenapa tertarik di situ? Karena ada news value-nya gitu loh. News value-nya tuh kenapa seperti itu? 1, terkait sama tokoh. 2, terkait sama sesuatu yang sensasional. 3, misalnya isu ini ada kebaruan karena sebelumnya nggak pernah ada gitu. Dan 4 adalah soal sensualitas sebenarnya. Mbak Itu yang Rustika, membuat- kalau kita ya. lihat akhir-akhir ini isu apa yang paling menonjol di media sosial maupun di media konvensional? Nah, jadi sebenarnya ada satu hal yang cukup menarik gitu. Jadi setiap kali menjelang penetapan tersangka, dulu sebelum penetapan tersangka Verdi Sambo itu juga ada isu yang sangat luar biasa besar. Nah, ternyata jelang penetapan tersangka Putri kemarin juga ada isu yang berkeliaran dengan sangat luar biasa, ya ini terkait dengan 303 misalnya. Kemudian Termasuk juga soal- aliran dana ini juga? Termasuk aliran dana ini bangker 900 miliar gitu dan semua muncul dan masif gitu. Nah, menariknya lagi terkait dengan aliran dana itu sebenarnya sudah pernah dibocorkan pada tanggal 15 Juli di media sosial. Kemudian isu itu muncul di media mainstream Oleh juga. siapa Mbak? Oleh akun salah satunya adalah akun Opposite. Nah, gitu. Kemudian masuklah ke media sosial, kemudian masuk ke media mainstream dan ternyata netizen itu tidak banyak reaksi terhadap pemberitaan tersebut. Tapi buktinya di forward Mbak, di repost Mbak. Kenapa? Di repost, di forward sama. Betul. Nah, isu yang berkembang di bulan Juli itu baru tanggal 15 dan kemudian tanggal 17 itu ramai, tetapi ternyata tidak ramai sekali gitu.
sepi gitu. Nah, isu itu kembali meningkat tajam menjelang penetapan tersangka PC gitu. Dan semua langsung ribut dan heboh. Kenapa isu ini bisa menjadi rame? Karena dibawa oleh figur besar gitu. Karena waktu di bulan Juli itu dia sudah disampaikan oleh seorang tokoh lokal gitu ya dari wilayah Sumatera dan juga di media lokal. Tapi ternyata di media sosial juga reaksinya biasa-biasa saja. Enggak. Tetapi ketika dia dibawa oleh tokoh-tokoh besar dalam tanda petik gitu, oleh influencer, ada Pak Kamarudin gitu, ada Pak Mahfud, ada Pak Deolipa, akhirnya yang terjadi apa? Publik percaya karena siapa yang membawa berita itu berpengaruh sangat besar terhadap bagaimana persepsi publik terhadap kasus itu. Jadi kalau dulunya nggak percaya gitu, alah paling gitu. Nah tetapi ketika yang dibawa oleh figur-figur ini akhirnya publik percaya dalam tanda petik. Termasuk nama Mbak Rustika yang dituduh akun opposite bahwa Anda menjadi mastermind dalam menggiring isu di media. Itu kata opposite, bukan kata kami sebagai host loh Mbak ya. Luar biasa sekali Rustika itu. Bisa dikatakan kan bisa membuat seluruh judul media berita ikut pada kata-kata saya gitu kan. Luar biasa sekali kalau itu bisa terjadi. Bukan. Kalau itu bisa terjadi luar biasa sekali dong gitu. Nah tetapi menariknya ya. Jadi ketika isu itu muncul gitu beberapa itu masuk ke saya gitu. Mereka mempertanyakan benar gak sih kok perempuan gitu. Ini Rustika yang itu. Nah itu banyak sekali gitu. Jadi orang pun akan bertanya gitu. Persepsi orang terhadap sebuah peristiwa itu juga tergantung pada bagaimana orang itu melihat kita dan bagaimana preferensi kita terhadap orang itu gitu. Banyak pertanyaan juga Mbak, apakah Mbak Rustika sebelumnya, sebelum ini kemudian ramai sempat bertemu juga dengan mantan Kadif Propam? Pasti pernah ketemu karena kebetulan sering menjadi pembicara juga misalnya di beberapa tempat beberapa kali pasti. Dalam waktu berdekatan dengan kasus ini? Iya bisa jadi. Ini konteksnya profesional. Sempat dicurhati juga tidak Mbak? Dicurhati soal ini? Ya enggak lah, gimana dia mau curhat sama saya? Enggak, ini tugasnya waktu dipanggil, waktu berinteraksi dengan FS ini sebagai apa Mbak? Supaya ya jelas saja. Apakah dalam konteks ini atau tidak gitu? Ketika diundang ini sebagai apa? Apakah ada kaitan dengan kerjaan di institusi Polri atau murni soal penguasaan ilmu media sosial? Kebetulan pada akhir tahun lalu saya menjadi salah satu pembicara untuk Kasatwil di Mabes Polri. Jadi di sana ada mulai dari pejabat utama sampai Kapolda dan Kapolres se-Indonesia. Dan saya bicara terkait dengan bagaimana persepsi publik terhadap Polri gitu. Jadi nilainya berapa, kenapa Polri jelek, kenapa Polri bagus, dan hampir setiap tahun saya diminta untuk bicara secara data terkait dengan persepsi publik di Polri. Termasuk membuat press release formatnya mungkin memberikan bimbingan konseling. Itu kan terseret juga nama Mbak Rustika Mbak? Itu enggak. Tidak, jadi kita hanya bicara tentang bagaimana persepsi publik selama ini terhadap Polri misalnya gitu. Jadi misalnya kenapa pada Hari Bayangkara lalu saya meluarkan rilis gitu yang menyampaikan bahwa persepsi publik terhadap Polri itu cukup bagus, yakni di angka 76 gitu kan. Kenapa dia berada di angka 76? Karena ada kepuasan publik gitu ya terhadap penanganan COVID selama ini, dan kita tahu bahwa Polri sangat bergerak cukup masif gitu ya sampai di level paling bawah dalam penanganan COVID, memberikan vaksin gitu ya, prokes dan lain-lain. Dan yang kedua Mbak Rustika, adalah soal mudik. Nah soal mudik, soal poin itu. Nama Mbak Rustika ini masuk dalam jajaran puluhan orang yang merupakan bagian dari staf ahli Polri, termasuk kemarin nama Fahmi yang dituding merupakan pembuat skenario dalam kasus Ferdi Sambo ini, Mbak Rustika. Ya kebetulan saya juga menjabat sebagai penasihat ahli Kapolri, di mana saya penasihat ahli Kapolri bidang media sosial, di mana tugas penasihat Kapolri itu adalah memberikan saran dan arahan jika diperlukan oleh Kapolri. Artinya mungkin kita bisa saja memberikan arahan kepada Kapolri gitu. Persoalan Kapolrinya ambil atau enggak itu bukan urusan kita. Kalau itu, tetapi dalam catatan kami gitu ya, sebenarnya penasihat ahli Kapolri itu dia berasal dari berbagai bidang. Ada bidang hukum, ada bidang politik, ada bidang sosial, ada bidang komunikasi yang Mas Fahmi, dan kemudian dari masing-masing kami itu, dalam hal memberi nasihat kepada Kapolri itu, apakah sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan penasihat lainnya? Ya, jadi selama ini ya Bapak, kami ada yang namanya rapat rutin gitu ya, setiap 1 bulan, di mana masing-masing dari penasihat ahli Kapolri itu memberikan usulan atau saran gitu, yang kemudian disampaikan di dalam forum gitu.
Kalau begitu saya mau tanya tentang penasehat yang memberikan skenario tentang pembunuhan daripada almarhum Brigadir Joshua. Kan sudah dibunuh dulu baru dibikin skenarionya yang atas nama diduga Fahmi itu. Apakah itu diberikan nasihat itu secara bersama-sama bersama dengan Mbak juga atau sendiri-sendiri? Boleh dijawabnya sesaat lagi, kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi. Pemirsa tetaplah bersama kami.